Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang akhlak pergaulan dalam Islam. Saya sendiri Winda Rara, NIM 2018-076, dan anggota kelompok saya yang lain ada Zaduba Arifah, 2018-074, Zuroti Kubro, 2018-108, dan Yuan Sari Bayu, 2018-114. Pokok bahasan akhlak pergaulan dalam Islam. Yang pertama ada tujuan berakhlakul karimah, yang kedua akhlak pergaulan sendiri dan orang tua, yang ketiga akhlak pergaulan dengan guru atau dosen, yang keempat dampak pergaulan yang positif dan negatif. Sebelum melanjutkan ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang pergaulan. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari yang namanya masyarakat. Begitu pula dengan remaja, ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk mencapai kedewasaannya. Yang perlu dicermati adalah bagaimana seorang remaja itu bergaul, dengan siapa, dan apa saja dampak pergaulannya itu bagi dirinya, orang lain, dan lingkungannya. Untuk itu, terlebih dahulu kita melihat atau memahami tentang pengertian pergaulan. Pergaulan berasal dari kata gaul. Pergaulan itu sendiri maksudnya kehidupan sehari-hari dalam persahabatan atau masyarakat. Namun, tidak demikian arti pergaulan di kalangan remaja pada saat ini. Gaul menurut dimensi remaja-remaja saat ini artinya ikut dalam tren, mode, dan hal lain yang berhubungan dengan keglamoran hidup. Selanjutnya tentang definisi akhlak. Pengertian akhlak menurut Abu Hamid Al-Ghazali adalah satu sifat yang terpatri dalam jiwa yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memikirkan dirinya dan merenung terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani, akhlak adalah sesuatu sifat, baik atau buruk, yang tertanam kuat dalam dirinya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa perlu berpikir dan merenung. Selanjutnya, tentang macam-macam akhlak pergaulan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat hadis dari Rasulullah yaitu innama bu'istu lutamimma makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Baik, yang selanjutnya ada tujuan berakhlakul karimah. Di sini terdapat 3 tujuan dalam berakhlakul karimah. Yang pertama, mempersiapkan insan dalam menjalani kehidupan dengan ajaran Islam. Jadi artinya di sini adalah bagaimana kita sebagai manusia itu dalam menjalani suatu kehidupan itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di agama Islam. Salah satu bagaimana agama Islam itu mengatur di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita ketika memasuki kamar mandi ataupun WC itu menggunakan kaki yang kiri terlebih dahulu. Nah, sedangkan untuk keluarnya kita menggunakan kaki kanan. Dan di dalam ketentuan Islam pun juga ketika kita hendak makan maka terdapat anjuran untuk menggunakan tangan, yang dimana itu secara sains itu juga ada penemuan yang mengatakan di dalam tangan atau di dalam ketika kita menggunakan makan langsung pakai tangan itu terdapat suatu hikmah yang dapat kita ambil. Baik, yang kedua, menjadikan manusia yang beriman dan beramal soleh. Jadi maksudnya di sini adalah kita ketahui juga bahwa manusia itu ketika melakukan suatu perbuatan yang bagus dan bagaimana dia mencegah bentuk perbuatan yang tidak baik, itu bagaimana pula dia sebagai manusia meningkatkan imannya kepada Allah. Nah, dan bagaimana dia beramal soleh itu sebagaimana pula untuk
melakukan perbuatan yang membawa suatu kebaikan bagi sesama. Baik, tujuan yang ketiga yaitu memelihara eksistensi manusia. Kita ketahui manusia itu mempunyai suatu keistimewaan yang berupa akal yang sebagai alat untuk menentukan di antara hal yang baik ataupun hal yang buruk. Jikalau kita kontekskan ke dalam hubungan Rabb-nya, manusia ini sebagai hamba Allah, yang artinya manusia ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan dalam konteks alam ini atau alam semesta, manusia itu adalah sebagai khalifah. Nah, oleh karena itu pula manusia dapat dikatakan sebagai manusia yang benar-benar mengabdi atau benar-benar menghamba kepada Allah, yang artinya itu merupakan bagaimana arti dari tujuan nomor 3, yaitu eksistensi manusia. Dan pula tujuan hidup manusia adalah menunaikan penghambaan dan pengabdiannya dalam makna yang sangat luas kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan perannya di muka bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin di alam semesta. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan yang besar dan misi yang penting, yaitu beribadah kepada Allah semata. Untuk slide di sini terdapat hadis Rasulullah, laisa minna man lam yarham sawirona wa yuwaqqir kabirona, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan untuk selanjutnya ada akhlak dengan teman sejenis. Yang pertama, mengucapkan salam. Maksudnya di sini adalah apabila kita bertemu dengan teman, hendaknya kita mengucapkan salam sebagai simbol ungkapan kasih sayang dan perhatian antar sesama. Dan yang kedua, berjabat tangan. Jadi usai kita mengucapkan salam, hendaknya kita berjabat tangan, karena apabila seorang muslim bertemu kemudian ia mengucapkan salam dan berjabat tangan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dari keduanya hingga mereka berpisah. Dan yang terakhir, memberikan pertolongan. Jadi apabila teman membutuhkan pertolongan, hendaknya kita turut untuk membantunya. Selanjutnya ada akhlak dengan orang tua. Jadi yang pertama, memuliakan orang tua. Banyak sekali cara untuk memuliakan orang tua kita. Sebagai contoh, tidak kasar terhadap orang tua. Orang tua merupakan orang yang paling penting kita, maka kita harus berbicara dengan kasih sayang dan rasa hormat. Dan yang kedua, mendoakan orang tua. Kita sebagai anak sudah sepatutnya untuk selalu mendoakan mereka agar selalu diberikan terakhir bertutur kata yang baik. Jadi tidak kita berkata kasar terhadap mereka dan sangat dianjurkan untuk berkata lemah lembut agar tidak menyakiti hati kedua orang tua. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya akhlak dengan guru atau dosen. Guru atau dosen adalah orang yang memberikan ilmu selama menjalani pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup. Guru dan dosen juga mempunyai tugas yang sangat mulia, yaitu mengajarkan, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan. Contoh dari akhlak kepada guru atau dosen. Yang pertama itu memberi salam. Memberi salam ini ketika bertemu di jalan atau di lainnya. Yang kedua itu ada menghormati. Menghormati ini contohnya ketika dalam pembelajaran daring jangan keluar sebelum dosen atau guru keluar dari room. Dan terakhir itu ada berkomunikasi secara sopan dan santun. Contohnya itu bertanya menggunakan kata-kata yang baik dan tidak mencela. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak pergaulan. Dampak positifnya, yang pertama memiliki arah dan tujuan hidup yang jelas, yang kedua memiliki kepribadian yang baik, yang ketiga dihormati oleh orang lain.
Dampak negatifnya, yang pertama memiliki kepribadian yang buruk, tidak menjalankan tuntunan agama, yang ketiga tidak dihormati oleh orang lain. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dalam pergaulan teman sebaya. Dampak positifnya, yang pertama mengontrol impuls-impuls agresif melalui interaksi dengan teman sebaya. Remaja belajar bagaimana menyelesaikan pertentangan-pertentangan dengan cara-cara lain selain tindakan secara langsung. Yang kedua, memperoleh dorongan emosional dan sosial serta menjadi lebih independen. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan-perasaan dengan cara-cara yang lebih matang. Selanjutnya, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai. Yang terakhir ada meningkatkan harga diri. Dampak negatif dari pergaulan teman sebaya, yang pertama, apabila sedang terjadi konflik antar teman dapat berdampak buruk secara sosial dan psikologis. Yang kedua, teman sepermainan yang kebetulan memiliki kebiasaan yang buruk cenderung akan menularkan nilai-nilai yang menyimpang dari nilai umum masyarakat. Sehingga dalam hal ini, teman sepermainan menjadi subbudaya yang menyimpang. Yang ketiga, teman sepermainan dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Sehingga adanya pergaulan yang menyimpang dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang pula. Kondisi ini akan berdampak pada masa depan seseorang yang menjadi lebih suram. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.